Bismillahirrahmanirrahim. Tarkibnya lafaz ja'a sayyiduna. Langsung saja at-tarkib ja'a sayyiduna. Ja'a wis teko sapa sayyiduna wong akeh. Nah, tarkib dalam bahasa Jawanya seperti ini. Ja'a punika dipun wastani fi'il madhi. Lafaz ja'a ini itu dinamakan dengan fi'il madhi. Kenapa? Keranten patut dipun pungkasi tak tanis sakinah. Alasannya karena pantas untuk diakhiri dengan tak tanis sakinah. Kenging dipun ucapaken ja'at, bisa diucapkan ja'at. Nah, ja'a ini adalah fi'il madhi ya, karena bisa atau pantas dimasuki tak tanis sakinah dan bisa diucapkan seperti ini. Ja'at. Hukumipun mabni fathah tur mboten nggadhahi mahal saking i'rab. Hukumnya mabni fathah. Jadi fi'il madhi ini selamanya adalah mabni fathah ya, bukan mu'rab ya. Dan juga tidak mempunyai mahal dari i'rab. Itu hukum fi'il madhi. Kemudian sayyiduna. Sayyiduna punika lafaz sayyiduna punika dipun wastani kalimat isim. Sayyiduna dinamakan dengan kalimat isim. Tetengeripun isim tanwin. Nah, kenapa dinamakan dengan kalimat isim? Apa alamatnya atau tetengernya atau tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah tanwin. Tanwin. Kemudian ingkang sampun dipun gantos nun ya. Alamat isimnya adalah tanwin yang sudah diganti menjadi nun. Nah, jadi lafaz sayyiduna ini kalimat isim. Alamat isimnya adalah tanwin yang sudah diganti menjadi nun. Nah, ini dia nunnya. Nah, nun yang ini ya. Kemudian nanti tak jelaskan. Nun tadi mana sampai mana tadi? Sampun dipun. Nah, ini di sini. Dipun rafa'aken amargi dados fa'il. Kemudian lafaz sayyiduna ini dirafa'kan karena menjadi fa'il. Tatengeripun rafa wawu amargi dados sama mudzakkar salim. Saya ulangi dari tadi, dirofakan karena menjadi fa'il. Karena fa'il atau subjek itu biasanya memang hukum i'rabnya adalah rofa atau i'rab rofa. Kemudian apa alamatnya, alamat kerofaannya tetangeripun rofa, alamat rofaannya wawu ya. Alamat rofaannya itu memakai huruf wawu. Kenapa? Karena amargi dados jamak mudzakkar salim. Karena menjadi jamak mudzakkar salim. Jadi lafaz sayyiduna ini adalah kalimat isim. Alamat isimnya nun. Kemudian dirofakan karena menjadi fa'il. Alamat rofanya adalah wawu yang ini. Nah, kenapa kamu memakai wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian di sini nunipun kegantosan saking. Nah, ini salah satu kalimat. Nah, kelebihan. Nun ipun kegantosan saking tanwin nalika tingkah mufrad. Dan nunnya ini adalah pergantian dari tanwin ketika tingkah mufradnya atau ketika mode mufradnya. Jadi lafaz sayyiduna ini kan bentuknya jamak atau plural. Nah, bentuk tunggalnya atau bentuk mufradnya adalah lafaz lafaz sayyidun. Nah, ini kan ada tanwinnya ya. Sayyidun. Saya ulangi di bawah yang agak besar lagi, coba di sini. Agak besar. Sayyidun. Nah, ini ada tanwinnya. Sayyidun ada tanwinnya. Kemudian ini kan bentuk tunggal atau mufrad. Kemudian dijadikan bentuk jamak atau plural. Maka dikasih wawu namanya wawu jamak. Nah, seperti ini. Nanti. Nah, kemudian tanwinnya ini dipindah ke sini, ke akhir kalimat, dirubah menjadi nun kayak gini. Nah, maka menjadi ini tanwinnya hilang menjadi dhammah biasa, sayyiduna, seperti itu ya. Kan ingat dulu kalau kita belajar ilmu tajwid, apa sih tanwin? Tanwin kan adalah suaranya nun mati ya, suaranya nun mati yang berada di akhirnya kalimat isim. Saya ulangi, tanwin kan dulu definisinya adalah suaranya nun mati yang berada pada akhirnya kalimat isim, ya kan? Tapi suaranya nun mati hanya ada suaranya saja, tulisannya nggak ada. Tulisannya bentuknya tanwin, tapi suaranya adalah suara nun mati. Nah, ini juga sama. Ini ketika
dijadikan jamak yang dari asalnya mufrad kemudian ini mufrad kemudian dijadikan jamak, nanti suara nun matinya divisualisasikan menjadi nun lagi. Jadi ini ini kan tanwin Zaidun, ini kan dun tanwin, dun ini kan adalah suara nun mati ya. Nah, tapi ada suara nun mati tapi nggak ada huruf nunnya. Karena nanti ketika mufrad ini dijadikan jamak, nah maka nanti suara nun matinya dirubah menjadi bentuk nun asli seperti itu ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi nun ini adalah nun pergantian dari tanwin ketika tinggal mufradnya. Jadi ketika mufrad tanwin, ketika tingkah jamak, tanwinnya ini dirubah menjadi nun. Seperti itu kurang lebih. Ini sudah ya, ja'a Zaiduna. Kemudian kita bahas idhofah. Karena nanti tarkib selanjutnya nanti berhubungan dengan idhofah ya. Jadi kita bahas kilas tentang idhofah. Walaupun aslinya bab idhofah itu ada sendiri di bab akhir, tapi ini menyinggung sedikit tentang idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah isim ingkang awal dipunwastani mudhof, terus kemudian isim ingkang sani dipunwastani mudhof ilaih nawu lamun Zaidin. Jadi intinya bahasa ini kan hanya perkenalan sekilas. Jadi mudhof idhofah itu adalah apabila ada dua kalimat isim disusun ya, maka isim yang pertama berarti yang ini namanya mudhof, kemudian isim yang kedua namanya mudhof ilaih. Jadi apabila ada dua kalimat isim disusun menjadi satu kalimat ya, atau seperti ini, maka biasanya isim yang pertama mudhof, isim yang kedua mudhof ilaih. Nanti ciri-cirinya apa, alamatnya apa, terus spesifikasinya seperti apa, ada babnya tersendiri ya. Tapi nanti karena ini disinggung sekilas karena nanti tarkib selanjutnya berhubungan dengan idhofah. Kemudian i'rab. Nah, i'rab dulu. Ini i'rab yang berhubungan dengan mudhof tadi ya. Ini i'rab yang berhubungan dengan susunan idhofah. I'rabipun mudhof punika miturut tuntutanipun amil. I'rabipun mudhof ilaih punika dipun jeraken. Nah, salah satu pembeda antara susunan mubtada khobar dan mudhof ilaih atau idhofah adalah dari segi i'rabnya. Kalau susunan mubtada khobar kan biasanya sama-sama rafa i'rabnya ya. Contohnya seperti ini kan. Contoh yang familiar. Zaidun qaimun. Nah, ini kan susunan mubtada khobar. Ini juga isim dan isim. Dua isim ini disusun menjadi mubtada khobar. I'rabnya biasanya sama-sama rafa. Tapi kalau susunan idhofah juga sama, dua isim yang disusun jadi satu. Cuma nanti pembedanya itu i'rabnya. Ya, kalau i'rabnya mudhof berarti isim yang pertama mudhof itu sesuai dengan tuntutan amilnya ya. Kalau amilnya kan biasanya sebelum ini ada amilnya. Kalau amilnya menuntut mudhof ini untuk rafa ya dibaca rafa. Kalau amilnya menuntut mudhof ini dibaca nasab ya menjadi nasab. Kalau amilnya menuntut mudhof ini dibaca jar ya, maka menjadi jar. Itu cirinya. Kalau sedangkan mudhof ilaih itu biasanya rata-rata dibaca jar ya. Saya ulangi, kalau susunan idhofah ya, lafadz yang pertama atau kalimat yang pertama kan mudhof, itu i'rabnya sesuai dengan tuntutan amilnya. Tergantung amilnya mau mengarahkan kemana, menuntut apa, menuntut rafa, nasab atau jar. Tapi kalau isim yang kedua atau mudhof ilaihnya itu biasanya sering-seringnya atau hampir semuanya dibaca jar. Maka di sini dikatakan i'rabipun mudhof punika miturut tuntutanipun amil ya. I'rabipun mudhof ilaih punika dipun jaraken. Nah, oke. Itu poin yang kedua. Bedanya antara susunan idhofah dengan susunan mubtada khobar. Ini hanya sekilas. Kemudian saya ulangi. Begini, ada yang kurang tadi tulisannya. Tanwin lan nunipun isim tasniyah lan nunipun jamak mudzakkar salim malika dipun mudhofaken punika kedah dipun bocal. Artinya tanwin dan nunnya isim tasniyah dan nunnya jamak mudzakkar salim ketika dimudhofkan itu harus dibuang ya. Jadi kembali ke tadi susunan idhofah. Contoh lafadz ini kemana tadi ya? Ini ulam Zaidin ya.
apabila mudhofnya ini ya ada tanwinnya ya, atau berupa isim tasnya kan ada tambahan alif dan nun ya, atau berupa jamak mudzakkar salim kan itu ada tambahan wawu dan nun ya kan. Nah, apabila mudhofnya ini asalnya berupa isim yang mempunyai tanwin atau mempunyai nun isim tasnya atau nun jamak mudzakkar salim, itu ketika dijadikan susunan idhofah itu harus dibuang tanwin dan nunnya isim tasnya dan nunnya jamak mudzakkar salim. Langsung ke contoh. Contohnya di sini. Nah, kelihatan ya. Oke, saya perbesar dikit. Nah, oke. Contohnya nih, ja'a hulamu sidin. Ini contoh pertama ya. Ja'a hulamu sidin. Ja'a wastaqo sapa hulamu sidin punakawane Zaid. Ja'a hulama sidin. Ja'a wastaqo sapa hulama sidin. Punakawan lorone Zaid atau loro punakawan Zaid. Intinya itu dua pembantunya Zaid telah datang. Kok kangelan. Ja'a hulamu Zaidin. Ja'a wastaqo sapa hulamu pira-pira punakawan Zaid. Beberapa pembantunya Zaid telah datang. Nah, ini kan kalimat yang sudah dijadikan susunan idhofah. Kalimat-kalimat ini. Nah, asalnya apa? Asalnya adalah ja'a hulamun li Zaidin. Nah, asalnya seperti ini. Nah, lafadz ini kan mudhof ya kan? Ini kan mudhof, ini mudhof ilaihnya. Nah, asalnya ini ada tanwinnya. Nah, ini dia. Nah, hulamun li Zaidin ya. Asalnya ini kan mudhof, ini mudhof ilaih. Lafadz yang pertama mudhof, lafadz yang kedua adalah mudhof ilaih. Nah, lafadz yang pertama atau mudhofnya itu asalnya adalah ada ininya, ada tanwinnya, hulamun li Zaidin. Kemudian ketika lafadz hulamun li Zaidin dijadikan idhofah, maka jadinya seperti ini. Nah, ini tanwinnya hilang menjadi hulamu Zaidin. Nah, tanwinnya hilang. Itu maksudnya loh. Maksud dari ketika isim ini dijadikan susunan idhofah, maka yang ketika asalnya ada tanwinnya hilang menjadi ja'a hulamu Zaidin. Kemudian contoh kedua, ja'a hulama Zaidin. Asalnya apa? Asalnya ini hulamani li Zaidin. Nah, asalnya adalah hulamani. Ja'a wastaqo sapa hulamani, pembantu lorone Zaid atau loro dua pembantunya Zaid kan. Karena kan ini kan isim tasniyah ada tambahan alif dan nun. Nah, ketika lafadz hulamani ini diidhofakan kepada lafadz li Zaidin, maka nunnya ini, nah nun alamat isim tasniyahnya ini dibuang. Maka menjadi ini hulama Zaidin. Nah, ini nunnya dihilangkan. Nah, kemudian tadi yang ketiga adalah nunnya jamak mudzakkar salim ya. Contohnya ini. Ja'a hulamuna li Zaidin. Ja'a wastaqo sapa hulamuna piro-piro punakawane Zaid ya. Li Zaidin kadue Zaid. Telah datang beberapa pembantunya Zaid ya, atau telah datang beberapa anak buahnya Zaid ya. Ini kan kalimat jamak mudzakkar salim karena diakhiri dengan wawu dan nun. Nah, lafadz hulamuna ini ketika dijadikan tadi adalah mudhof, maka nunnya ini harus dibuang ya. Maka menjadi seperti ini. Ja'a hulamu, nunnya dibuang, hulamu Zaidin. Nah, terus lamnya ini apa nanti? Nah, ini ada keterangannya. Lamipun dipun bocal lajeng dados mudhof akan kanthi bocal tanwin lan nun lajeng dados ja'a hulamu Zaidin, ja'a hulama Zaidin, ja'a hulamu Zaidin. Nah, kemudian lamnya ini li Zaidin, li Zaidin ya. Lamnya itu dibuang ya. Lajeng dipun mudhofakan, kemudian dimudhofkan kanthi bocal tanwin lan nun dengan membuang tanwin dan nun. Lajeng dados kemudian menjadi ja'a hulamu Zaidin, ja'a hulama Zaidin, ja'a hulamu Zaidin. Nah, jadi asalnya seperti ini, asalnya tadi yang seperti di atas tadi. Mana sih? Oh, ini. Ja'a hulamun li Zaidin, ada tanwinnya, ada lamnya. Kemudian tanwinnya dibuang, lamnya dibuang, maka menjadi hulamu Zaidin. Itu ketika diidhofakan. Kalau aslinya seperti ini. Apa ini? Ja'a hulamani li Zaidin, ini ketika tidak dijadikan susunan idhofah.
Ketika dijadikan susunan idhofah maka nun alamat isim tasnya ini dibuang. Terus lam huruf jar ini yang berfaedah lil milki ini juga dibuang, maka menjadi hulama Zaidin ya. Terus ini juga sama, hulamuna li Zaidin juga sama. Nun alamat jamak ini dibuang, lam ini huruf jarnya dibuang, kemudian dijadikan satu susun idhofah menjadi ja'a hulamu Zaidin, seperti itu.